Teriak-teriak, suaranya pun berubah menjadi aneh. Ternyata teman si bunga ini kerasukan. Semua temannya panik, kaget, bercampur takut. Hingga kemudian beberapa siswa segera melaporkan kejadian itu ke para guru. Kebetulan di sekolah itu ada guru yang bisa menyembuhkan orang yang kerasukan. Disadarkanlah teman si bunga ini dengan dibacakan doa-doa dan ayat ruqyah, hingga akhirnya teman si bunga tersadar kembali. Namun tidak berselang lama, terdengar lagi suara teriakan orang kerasukan di kelas yang lain. Mendengar hal itu, guru-guru beserta siswa panik bukan main. Mereka semua bergegas menuju suara teriakan itu. Ketika tiba di ruangan kelas itu, siswa-siswa semuanya panik. Guru-guru pun kaget. Ternyata ada 4 siswa perempuan yang mengalami kerasukan. Ada yang teriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk. Ada yang menangis. Dan ada juga yang meronta-ronta menirukan gerakan aneh. Mereka semua yang ada di situ semakin panik. Akhirnya guru-guru dibantu dengan beberapa siswa laki-laki membawa siswa-siswa yang kesurupan ini ke halaman depan kelas. Kemudian siswa yang kesurupan ini satu persatu ditangani oleh guru di situ yang bisa menyadarkan orang kerasukan. Setelah semuanya ditangani oleh guru tersebut, tersadarlah mereka semua. Guru-guru dan siswa-siswa pun merasa lega. Dan tak lama setelah itu, pihak sekolah pun membubarkan para siswa karena sudah tidak kondusif lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, peristiwa kerasukan terjadi lagi. Kali ini ada 5 siswa perempuan yang kesurupan. Hingga akhirnya semuanya masih dapat ditangani oleh guru yang menyembuhkan kesurupan sebelumnya. Kita sebut saja sosok guru itu dengan nama Pak Roy. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, setiap ada beberapa siswa yang kerasukan, sekolah selalu membubarkan siswa-siswanya. Akhirnya, karena sering terjadi kerasukan, untuk mengatasi hal itu, pihak sekolah segera memanggil orang yang ahli dalam hal itu untuk menetralisir sekolah dari gangguan-gangguan mistis. Setelah beberapa kali dinetralisir, barulah tidak pernah ada kejadian kesurupan lagi sampai saat ini. Kita kembali ke cerita si bunga
si anak indigo. Ternyata si bunga ini bercerita kepada wali kelasnya, Pak Roy, bahwa kejadian kerasukan ini disebabkan karena sosok siswa perempuan yang dulu pernah sekolah di sekolah tersebut, yang akhirnya meninggal karena jatuh sakit. Mendengar hal itu, Pak Roy dan guru-guru yang ada di sekolah itu tidak percaya, karena kejadian yang dialami oleh siswa tersebut itu sudah lama sekali. Sudah 5 tahun. Mana mungkin selama 5 tahun tidak terjadi apa-apa. Tidak pernah ada kejadian kesurupan. Terus tiba-tiba sekarang sering terjadi kesurupan. Dan hal itu menurut si bunga dikarenakan sosok siswa yang telah lama meninggal, yaitu Naomi. Guru-guru di sekolah itu pun tidak percaya. Tetapi Pak Roy ada perasaan penasaran. Apakah yang dikatakan si bunga ini benar atau tidak? Karena penasaran dengan perkataan si bunga, Pak Roy ini ingin mencoba membuktikan dengan cara menunjukkan foto-foto siswa yang dulu seangkatan dengan Naomi. Karena Pak Roy ini yakin bahwa si bunga ini tidak kenal dengan Naomi. Dan memang si bunga ini tidak kenal dengan Naomi karena daerah tempat tinggalnya berbeda jauh. Dan usia si bunga terpaut 5 tahun dengan Naomi. Setelah Pak Roy mengumpulkan foto-foto itu, diperlihatkanlah foto-foto itu kepada si bunga. Pak Roy berkata, "Bunga, jika memang benar kejadian kesurupan ini disebabkan oleh sosok yang telah meninggal, coba Bunga, kamu tunjukkan sosok siswa yang mana yang sering kamu ceritakan." Si bunga dengan wajah dingin melihat satu persatu foto tersebut, hingga kemudian si bunga menunjuk salah satu foto sosok perempuan sambil menatap tajam kepada Pak Roy. Di sini Pak Roy terkejut, kaget bukan main. Ternyata si bunga menunjukkan foto Naomi, siswa perempuan yang meninggal 5 tahun lalu. Pak Roy terheran-heran, tetapi tidak berhenti di situ. Pak Roy semakin terkejut setelah si bunga mengatakan bahwa selama ini si bunga bisa mengerjakan soal yang ia tidak bisa kerjakan karena diberitahu oleh sosok Naomi.